batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Shalom. Shalom. Yang tenang, kita mau beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja daripada seluruh sidang jemaat dan pengurusnya. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, dalam tangan kasih-Mu kami taruh seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, mohon memuliakan Engkau. Tutup bungkus darah Yesus ya Tuhan, terutama pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon yang letih dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak baik menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon urapan Tuhan, penuh Roh Kudus Tuhan pada kami semua dan pada pemberita firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kita percaya ya bahwa Tuhan menyediakan rencana yang terindah dalam hidup kita. Amin. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan sungguh Allah yang baik, sekali lagi boleh lambaikan tangan kita tinggi Bapak Ibu. Sekali lagi ya berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sungguh luar biasa Allah kita. Haleluya. Oh, kami percaya rencana-Mu indah Tuhan bagi setiap kami. Karena itu kami sungguh mengucap syukur. Karena kami percaya Tuhan rencanakan yang terindah untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama siapkan hati kita. Oh indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Katakan berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Siapa yang percaya katakan, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oh benar Tuhan.
tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ini kami Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Siap kami Bapa, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi. Nah semua kita mau sama-sama angkat tangan kita ya, dan kata kepada Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Oh kami mengerti Tuhan, ku mengerti sekarang. tolong kami. Kau tolong padaku. Kami percaya, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Lebih sungguh lagi kata kepada Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Hati kami melihat Tuhan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Siapa yang merasakan rencana Tuhan, mari sama-sama katakan. Ku mengerti sekarang. Oh benar Tuhan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Lebih sungguh lagi ya Bapak Ibu, angkat suaramu dan katakan, tapi ku mengerti Sekarang kami mengerti Tuhan. Kau tolong padaku. Oh Kau Allah yang baik. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat suaramu. Ku
rencana yang terindah dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau sembah Tuhan. Angkat suaramu lebih sungguh lagi. Sembah Dia, sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu rasakan. Kami percaya Engkau Akulah segala kebesaran itu. Amin. Akulah segala kemuliaan itu. Aku memberkati hidupmu. Engkau tidak kubiarkan seorang diri. Aku memberikan apa yang kau harapkan Tuhan. Aku mengerti anakku. Apa yang sekarang ini sedang kau harapkan aku memberikan kepadamu. Ketahuilah bahwa engkau sudah menerima itu. Aku sudah memberikan hal itu. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya telah diucapkan. Mari Bapak Ibu sambut dengan tepuk tangan sorak-sorai yang jauh lebih luar biasa buat Tuhan Allah kita. Oh, lebih meriah lagi berikan tepuk tangan yang jauh luar biasa buat Tuhan Allah Raja di atas segala raja. Mari sama semua kita mau bagi berdiri Bapak Ibu. Kita mau agungkan tangan kita. Kita mau angkat tangan, kita mau agungkan Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Angkat tanganmu dan katakan, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Katakan, be glorified
glorified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yeah. Oh God, I worship you, Lord. Katakan, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi ya, angkat suara tinggi-tinggi dan katakan, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami menyembahmu Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship. Siapa yang rindu meninggikan Tuhan saat ini, mengagungkan Tuhan, sama-sama katakan, oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Jemaat katakan, oh Tuhan, dengar seruan pujian kita saat ini, Bapak Ibu. Lebih keras lagi, agungkan Tuhan, katakan. Ya. Oh God, sama-sama dengan musik menyembah Tuhan dan katakan, oh God, oh God, I worship you. Sungguh indah. Oh God, I worship you. Katakan, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Apa Bapak Ibu? Nah, oh God, I worship you. Sekali lagi, be glorified. Oh God, I worship you. Sama-sama katakan, amin. Praise the Lord. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau katakan, sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siap memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu, senggol kanan kirinya ya, dengan senyum katakan, mari datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sama-sama datang ke hadirat Tuhan ya. Katakan, datanglah kebaik. Apa Bapak Ibu? Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Ya, dengan hati bersuka rasakan dan lihat. Baik Bapak, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Sekali lagi, akan bersorak. Angkat tanganmu dan katakan,
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, ya. sebab Dia Katakan bahwasanya selamanya apa Bapak Ibu kasih setia. Mesti bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya. Apa Bapak Ibu? bahwasanya untuk selamanya, Siapa yang merasakan katakan? bahwasanya untuk selamanya. Ya, kasih setianya. Oh, sama-sama katakan bersyukurlah. Ya, siapa yang terima sukacita surga saat ini? Angkat tangan kita. Lebih tinggi lagi, angkat tangan kita dan katakan yes. Sama Bapak Ibu, sorak-sorai buat Tuhan. Katakan ya, siapa yang terima sukacita surga dengan hatimu? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ya. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sama-sama Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. taklukkan badai Amin. yang bergelora. Say, haleluya, Kau ada dalam hatimu. Tanpa semangat, Apa Bapak Ibu? Takkan hilang kekuatanku. Katakan ada seorang bagimu, terima sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sekali lagi ya, kita terima sukacita surga. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Kami rasakan. dapat rasakan Sekali kasih lagi. di tengah badai Amin. yang bergelora. Takkan Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi sama-sama jiwa. saksikan. Dapat saksikan Taklukkan kuasa-Nya, ya Bapak Ibu. taklukkan badai yang Sama-sama bergelora. katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita surga nyata. Lebih sungguh lagi, angkat suaramu. Haleluya, Kau ada dalam Kau ada dalam hati kami Tuhan, takkan patah semangat, takkan hilang. takkan hilang Sekali kekuatan. lagi haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Tangkap sukacita surga dan katakan sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu. Sukacita amin.
Sekali lagi yang sukacita berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan, kita percaya pujian kita, penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, kita mau berikan penyembahan terbaik untuk Tuhan. Iman kita percaya bahwa senantiasa Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi dong, yang luar biasa. Kita siapkan hati, kita terima firman Tuhan melalui hambanya Ibu Esther. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Siapa yang dipulihkan? Ku dipulihkan. Amin. Ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Katakan, selama matahari masih bersinar, kita percaya, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Dengan iman-Mu katakan pada Tuhan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada harapan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar. Dengan iman-Mu katakan, ku tahu mujizat-Mu. Siapa yang percaya, angkat tangan kita ya, dan katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat ada di tempat. Siapa yang disembuhkan? Ku disembuhkan. Lebih sembuh lagi. Ku dipulihkan. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, 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 Yesus. Panggil nama Yesus dan katakan, mujizat ada di tempat. Oh, percaya kita disembuhkan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh, panggil Yesus, 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 Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat ada di tempat ini. Disembuhkan, oh kami dipulihkan saat ini Tuhan. Kami percaya, Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada di tempat kami dipulihkan Tuhan. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat ada di tempat ini. Katakan kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Yesus, sekali lagi ya, katakan Yesus, 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 ku percaya. Mujizat ada. Saat ini Bapak Ibu minta Tuhan sembuhkan. Percaya
pengakuan kami kepadamu Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghadap pada Tuhan mengucapkan beribu-ribu syukur. Kalau Tuhan masih memberikan kami kehormatan untuk lagi kembali mengabdi kepada Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan yang tidak merampas setiap benih firman, kami ikat dalam nama Yesus, hancurkan keluar dari tempat ibadah kami. Dari hati pikiran dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Semua katakan amin. Amin. Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan kembali untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, mujizat penuaian. Semua katakan 2, 3, mujizat penuaian. Saudara membaca nanti di rumah Mazmur 126, tapi saya akan membaca dari 1 sampai 6, tapi saya bahas hanya 3 pokok saja saudara ya. Itu adalah dibagi menjadi 3 fase atau masa yang harus dipahami orang percaya untuk mengalami mujizat pada masa yaitu penuaian. Penuaian besar-besaran termasuk pada waktu ini saudara ya. Yang pertama yaitu masa pengharapan. Itu dibaca dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. 70 tahun umat Israel mengalami penderitaan di tanah pembuangan di Babel, saudara. Berbagai hal yang mengerikan dialami umat Israel selama masa pembuangan. Terjadi kehancuran bangsa dengan tragedi sekali. Dan tembok-tembok kota dihancurkan. Terjadi perampokan dan penjarahan, pemerkosaan. Bait Allah dirobohkan. Bahkan anak-anak muda yang pinter, yang gagah dilemahkan, dikebiri dan dijadikan sida-sida. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 11 ya saudara ya. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor. Yakni sungai negeri apa? Gosan. Dan di kota-kota orang Madai. Saudara ayat 1 sampai 3 di dalam Mazmur 126. Saudara, menjadi doa pengharapan umat Israel untuk mengalami kelepasan dari penderitaan di tanah pembuangan di Babel, saudara. Seakan-akan semua menjadi seperti mimpi ketika doa pengharapan mereka itu terjawab. Saudara, kita seringkali kan berdoa, tapi doa kita seringkali lama gitu, tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Saya berdoa tuh untuk misalnya kayak contohnya papa mama saya itu. Saya doa tuh ya, mulai kecil saya doakan supaya papa mama itu saya bertobat. Itu sampai saya hampir ya kurang lebih 10 atau 15 tahun. Baru dijawab saudara. Ya jawabnya itu tidak langsung ya. Ada peristiwa papa kecelakaan tapi selamat, nah langsung bertobat itu ya. Mama juga mengalami misalnya sakit lalu dia bertobat. Sebetulnya tidak perlu mengalami sakit atau cobaan. Kalau bertobat kan enak gitu loh. Kalau digepuk dulu baru bertobat. Mestinya tidak boleh gitu ya. Enak, tidak ada ombak, tidak ada angin terus bertobat kan lebih enak ya. Tapi ya itu namanya manusia saudara. Tidak dikaplok gitu, tidak mandek dia. Nah saudara, saya memberikan contoh saja saudara ya. Kalau kita baca di dalam ayat ini dikatakan Mazmur 126 ayat 1 sampai 3 menjadi doa pengharapan umat Israel untuk mengalami kelepasan dari penderitaan yang di tanah pembuangan di Babel. Seakan-akan semua itu seperti mimpi ketika doa pengharapan itu menjadi jawaban. Saudara, kita baca dalam contohnya ya 2 Tawarik 36 ayatnya 22 sampai 23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta alam. Ia menugaskan aku, raja Persia itu, untuk mendirikan rumah baginya
di Yerusalem. Yang terletak di mana? Yehuda. Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat apa saudara? Pulang. Jadi dari Babel suruh pulang saudara. Wah itu bukan apa namanya perkara kecil saudara. Orang sudah ditawan 70 tahun. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun keberapa? 78. Persis itu umur saya. Karena saya lahirnya 17 Agustus tahun 1945. Tapi jamnya keliru, mama keburu. Jam 4 pagi. Mestinya jam 10 ya. Ya tapi tidak bisa ditahan orang mau melahirkan. Zaman dulu masa ada sesar, tidak ada ya. Langsung berocot gitu aja. Saudara, tidak ada suster-susternya, tidak ada di apa itu? Di rumah sakit, tidak ada. Oh namanya di desa, di pulau, di Sumeneb saudara. Waduh, lahirnya gitu aja, lahir gitu aja gitu. Tidak macam-macam gitu saudara. Waduh, sampai saya mikir, Tuhan kok dikasih saya ini lahirnya 17 Agustus 1945 ya. Jamnya kok 4 pagi, kok tidak jam 10 ya. Ya tidak apa-apa lah, yang penting saya masih hidup gitu aja lah. Karena saya ini kan mau mati sudah 7 kali, tidak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet. Karena Tuhan masih mau pakai gitu loh. Ngerti maksudnya? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Saya ini sampai mikir sudah. Duh saya seneng ya sudah. Karena apa? Kalau ulang tahun nunut bendera berkibar gitu. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kelahiran saya gitu ya. Jadi saya nunut terus gitu. Jadi bendera berkibar saya sudah lahir gitu ya. Jadi enggak waktu zaman penjajah. Kan Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350. Wah, sudah diem aja yang di atas ini. Jemaat yang tahu nanti saya kasih duit 10.000. 350 tahun. Saudara bayangkan itu saudara. Sekarang ini tanah aja sekarang bukan tambah lama tambah turun harganya. Tambah apa? Naik. Wah, saya dulu beli di gereja Shalom itu masih alas. Situ katanya, tapi Roh Kudus bicara, bangunkan bait suci Allah di situ. Waduh, jalannya ada, depan sungai. Gimana Tuhan? Tapi suara Tuhan bilang di situ. Waduh, ya sudah Pak, saya mau Pak. Wah jalan, bikin jalan sendiri mah. Sungainya ditimbun katanya. Waduh, 1 meter cuma 10.000. Sekarang masa boleh 1 meter 10.000? Wah, miliaran. Ya bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Coba saya tidak nurut perintah Tuhan, cari tanah jam 11 malam, tidak masuk akal saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua katakan amin. Amin. Semua orang bilang, enak ya Bu Esther sekarang gerejanya enak. Lo dulu tidak ngerti lo. Setengah mati aku tak pikir. Babati Allah sendiri. Dimbun 80 truk serto. Waduh, ya sudah ada saya cerita. Saya teruskan aja. Masa pengharapan. Bagian poinnya apa ya? Poinnya bisa ditayangkan boleh. Ya. Tekun dalam doa. Kata 2, 3. Tekun dalam doa. Kalau kita tidak tekun dalam doa, mana mungkin ada kelepasan gitu loh. Baca Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan apa? Daku. Orang yang mengasihi Tuhan itu mengasihi aku katanya tekun saudara. Dan orang yang tekun mencari aku, ia akan mendapat aku. Jadi kalimat kata tekun itu apa saudara? Perjuangannya tekun, gigih gitu. Saya sebentar lagi ini kan apa? Woman apa namanya tuh? Sudah tidak ngerti sudah. Itu saudara, saya suruh bikin puisi kemerdekaan. Sampai saya mikir kok mendadak sih. Enggak apa-apa. 10 menit sudah bikin saya. Tadi malam Tuhan bilang bikin gini. Apa namanya? Puisi kemerdekaan. Jangan sekarang, nanti saudara bisa tahu nanti repot. Nah saudara, tadi saya bikin cuma ada kira-kira 4 atau 5 poin. Selesai saudara. Waduh Yesusku memang luar biasa. Tadi ini ada pertemuan ibu-ibu gembala se-Surabaya. Nah, akhirnya saya suruh puisi. Saya juga tidak ngerti, cuma kerjanya puisi terus. Tapi Tuhan kasih ilham. Ilham sama Tuhan itu, waduh luar biasa sudah. Sampai saya mikir iya ya, kalau bukan Tuhan yang kasih ilham, hikmat,
Tidak mungkin lah ya. Puisi itu kan tidak gampang. Ya mana? Buntutnya A, semua A ya. Ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu merana, merundung di balik dada. Bila ku pikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekelumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? Boga Jaya gitu ya. Tidak ngerti, tidak apa-apa. Itu cuma puisi saja. Tekun dalam apa? Doa. Pengharapan. Siapa di sini yang suka berdoa di rumah? Wah, puji Tuhan. Siapa yang malas berdoa? Angkat tangan. Malas. Ya apa itu? Kalau malas berdoa, Om Ishak Leo itu mengatakan apa? Suka doa, apa? Orang yang suka doa banyak berkat. Tidak doa, kantong kempes. Ya. Tapi saya kemarin telepon jemaat tuh. Kamu sudah tak doa sembuh? Iya mah, tapi tidak bisa datang. Karena saya ini jadi RT, jadi saya ngurus kampung. Kamu ya tak doa sembuh, bukan tambah mengucap syukur datang be Tuhan. Ngurusi kampung, boleh. Tapi nek ibadah dulu baru ngurus kampung kan bisa ngomong ambek masa ngurus kampung sehari mulai pagi sampai malam. Waduh, itu menangi dewek. Nek susah minta doa. Nek sudah sembuh kelayapan. Waduh, apa itu kok haisiu lah. Ya orang yang kayak gini enggak malu ya be Tuhan. Malu apa enggak sudah? Malu sebetulnya. Ya sudah, saya mikir. Jangan kehilangan sukacita. Jadi kalau tekun dalam doa itu jangan kehilangan sukacita. Sekalipun di tengah kesesakan dan kesukaran, jangan pernah mempengaruhi hati Anda untuk bersukacita karena Tuhan. Jadi sukacita itu karena ada sukacita itu memaniskan muka ya. Orang yang bersukacita itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan senang, hidup kita diberkati apa enggak saudara? Amin. Wah, kalau orang yang buka sukacita sakit jadi apa? Sembuh. Waduh, orang yang hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur lagi. Obat biasa enggak, manjur. Mujarab gitu loh. Enggak ngerti? Ya sudah enggak apa-apa. Pikir-pikir orang yang bersukacita tuh sampai saya sendiri tuh juga ya enggak sombong ngomong kan boleh toh. Boleh kesaksian gitu loh. Zaman pandemi orang takut. Jangan pandemi orang enggak boleh keluaran. Saya biasa ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan tetap saya lakukan. Tapi kelayapan kemana-mana sampai ke Amerika biasa tuh. Wah nanti acing karena mungkin hidungnya kena apa gitu loh. Ya tutupi masker enggak apa-apa toh. Ya mana sudah. Enggak ada sakit, enggak pernah sakit. Sin teman saya itu bilang, boyok, lambung, sesek, batuk. Sampai saya bilang, kok enggak? Kok kamu tuh loh, kok langganane ke rumah sakit terus. Apa? Oh, iya sesek. Nanti sininya ada apa? Gajinya banyak, dipotong lagi. Ini mari itu geger sakit. Aduh Tuhan. Untung ya, saya tidak macam-macam ya. Pokoknya mau tidur sembahyang 1 jam, selesai tidur. Sudah hatinya nyanyi terus. Hati yang gembira adalah obat. Sampai kalau tidur tuh senyum. Mana ada orang senyum dipikir sarap. Enggak. Ya untungnya saya itu tidurnya di kamar sendirian gitu loh. Tidak ada orang yang tahu. Ya enggak. Ya bersyukur sama Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan itu memang selalu hidup ini enak. Berkatnya apa saudara? Sehat. Loh sehat itu berkat apa enggak? Berkat. Loh nek sehat itu enggak berkat. Coba saudara pergi ke dokter. Bayar berapa? Oh sekarang pakai BPJS mah. Rasa bayar. Ya serah lah. Sabun hari bawa BPJS ke rumah sakit. Dicobakin sesek begitu. Lu buat apa sih capek-capek jalan? Saya pernah kemarin tuh gatel. Kalau malam mesti gatel. Saya cuma telepon dokter saya. Saya bilang dokter saya ini beli obat ini mami. Obat ini. Minum 1 sudah sembuh. Sudah enak dokter enggak gatel. Oh sudah usah diminum. Enggak apa-apa 5 biji aja tiap malam gitu. Mari sudah. Enggak macam-macam. Yesusku memang luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku apa? Luar biasa. Katakan yes. Yes. Amin. Poin yang kedua. Masa pemulihan. Itu Mazmur 126 ayat 4 itu saudara ya. Bagaimana nyanyian siarap
menggambarkan pemulihan umat Israel di tanah pembuangan. Disamakan dengan kondisi tanah Negeb yang kering karena berupa padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Padang pasir menjadi tandus pada musim rontok, tetapi saat musim hujan turun, tiba-tiba berubah menjadi padang hijau, berbunga-bunga dan batang-batangnya air yang biasanya kering, penuh dengan air yang mengalir dengan derasnya. Jadi musim itu, tadi kan musim apa? Itu tadi yang nyanyian itu loh. Selalu berganti. Selalu berganti. Kalau kita mikir musim ini memang terus berganti sudah. Makanya ada khotbah saya itu mengenai romantika hidup. Matahari menunjukkan kata musim. Sungai mengalir dan tak akan kembali. Bunga berkuntum, layu dan kering. Manusia lahir hanya untuk mati. Waduh, itu romantika hidup dibahas menjadi 7 atau 8 pokok saudara. Wah bagus sekali. Tapi itu adalah kenang-kenangan dari gembala sidang saya di situ Bondo. Wah mereka tuh kalau khotbah itu pintar saudara. Bahasanya ono coroko doto sawolo bisa. Bahasanya bahasa Belanda bisa. Bahasa Inggris bisa. Bahasa Kwai bisa. Wah hebat saudara. Makanya anak buahnya ini harus. Dulu saya kan tidak ngerti khotbah. Caranya apa? Pendeta itu khotbah saya tulis. Ayatnya tak tulis. Kalau nanti praktek di kuburan. Di belakangnya rumah saya itu kuburan orang Tionghoa. Jadi saya khotbah gitu. Kadang lupa tak baca gitu ya. Saya khotbah. Tahu-tahu di situ tuh ada seorang yang delik di bawah pohon-pohon itu ada orang. Begitu saya datang gereja, loh ibu datang ke sini siapa yang bawa? Oh kan kalau tiap hari kan ibu kan suka khotbah di kuburan. Saya dengar kok bu katanya. Makanya saya datang katanya. Saya takut kalau mati masuk neraka. Waduh, Yesusku memang apa? Luar biasa. Kemarin saya kembali melayani di Asir Abadi. Waduh, orang-orang duduk semua. Tadi lupa tak kasihkan ya. Waduh, banyak sekali yang datang saudara. Saya kasih pakaian kaos semuanya. Waduh, ada 80. Kasih telur, kasih sembako 5 kilo, beras, gula 1 kilo, minyak 1 kilo. Kasih super mie, saudara kasih kecap. Aduh, mereka senang sekali. Dia mengatakan, "Ma, beras sekarang mahal, Ma, 15.000, Ma." Iya, tapi tidak bisa. Kalau dulu saya kan bisa tiap bulan. Sekarang 2 bulan sekali karena pelayanan sekarang ini kurang gitu loh. Jadi pemasukan kurang. Belum lagi pelayanan saya pergi ke Toraja. Panti asuhan saya itu sampai banyak yang mati. Saya bilang gitu. Oh gitu ya Ma. Iya, jadi gantian gitu loh, gantian. Kalau saya bos mungkin bisa ya. Tapi saya ini karena hamba. Hamba beda. Ya apa tidak? Hidup dari persembahan. Kolektornya tidak nutut gitu loh. Karena pengeluarannya juga banyak yang mesti ini sakit, ini susah. Mau tidak mau dikasih juga. Wah itulah kehidupan saudara. Ayo kita lanjut aja. Jangan yang lain-lain. Masa pemulihan. Sudah ya? Udah baca ya? Kita baca Yosua 12 ayat 8. Di pegunungan daerah bukit. Di Araba, Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb. Yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Persis, orang Hewi, dan orang Yebus. Ingatlah bahwa musim hujan memulihkan pemulihan segera tiba. Itu Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah dan ia sabar sampai telah apa saudara? Turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau ini tukang saya kan petani saudara. Tapi kerjanya gereja saya itu dibenah gitu. Kalau ada yang bocor ada apa, ada kena rayap diganti gitu ya. Waduh saudara, kalau dia petani gitu sampai saya bilang kenapa kok tidak datang. Anu mah nanam padi katanya gitu. Tapi kalau nanam padi musimnya kemarau gini mesti beli air. Itu 1 jerigen 50.000 mah. Lah yuk tanah segitu banyak padi berapa kali. Ya mau tidak mau ya nyiram kalau enggak mati gitu. Waduh ya kasihan juga ya. Tapi kalau kita mikir sudah air ini adalah berkat Tuhan. Ya apa tidak? Amin. Seandainya di dunia ini tidak ada air, bisa enggak? Enggak mandi ya. Semuanya enggak karuan ya. Baunya ya. Tapi orang Papua tuh mulai lahir tidak pernah mandi. Mandinya tuh hujan.
Tapi karena di atas gunung, hujan terus gitu loh. Dan musim kemarau apa yang hujan terus. Dan karena hujan, embun, bodoh ya. Jadi dia bisa sehat. Nggak usah ngerasani. Saudara, ingatlah bahwa musim hujan, pemulihan segera tiba. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah apa saudara? Turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi dikatakan di sini petani itu bersabar saudara. Sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini kalau manusia. Tetapi petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai pada musim hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kalau kita tidak sabar sampai kedatangan Tuhan, kira-kira sabar sampai kedatangan Tuhan berarti setia sampai Tuhan datang. Kalau kitab Wahyu mengatakan setia sampai mati tidak enak sumbu. Lebih baik setia sampai Tuhan datang. Setuju enggak? Setuju. Siapa yang mau mati dulu? Angkat tangan. Lu kan enggak ada ya. Siapa yang setia sampai Tuhan datang? Angkat tangan. Amin. Itu betul-betul hebat. Jadi telinga kita tuh enggak sampai koslet gitu loh. Jadi dengar betul gitu loh. Saya juga gitu saudara. Kalau saya berdoa gini. Tuhan kuatkan saya. Tambahkan iman yang kuat sama saya. Tambahkan cinta saya sama Tuhan. Karena saya tidak bisa balas cintanya Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Sesuka hati Tuhan. Walaupun bayar harga mahal. Susah. Naik turun gunung di Papua. Di Toraja juga jalannya licin. Naik sepeda motor. Tapi menggok-menggok. Goncengan, iya nih kakinya tuh bagus ini. Kakinya saya kan cacat sudah. Patah 3 kali dikasih besi. Jadi kalau naik gini nih mesti betul gitu. Kalau enggak miring sakit. Tapi saya enggak pusing. Saya bawa tongkat saudara. Tapi Tuhan itu cinta sama saya. Bisa terus dipimpin. Enggak sampai sakit, enggak sampai pusing, enggak sampai apa. Tetap bisa jalan. Kemarin ke Asri Abadi tuh. Sampai pulang kan enggak boleh makan malam. Makannya jam 4. Tapi sampai malam ya saya pikir, aduh ya sudah enggak usah makan dah. Tadi saya enggak makan sudah dari siang itu sampai besoknya pagi baru makan. Tapi kalau Tuhan pelihara, ya enggak sakit sudah. Tak minumi air terus gitu, ya sehat. Yesusku memang apa? Luar biasa. Wah, itulah pemeliharaan Tuhan. Makanya sampai ada teman saya bilang, iya ibu tidak makan karena biasa puasa. Nah saya tidak biasa puasa bu, suka makan. Makan, damce. Ini namanya nyonyo, ngerti nyonyo. Makanya dikit-dikit sakit lambung, sakit perut. Aduh, tidak datang gereja. Kenapa? Sakit lambung, murus. Aduh, ininya tidak pernah di stop. Terus diisi terus. Makan, malam makan, pagi makan, siang makan. Aduh. Makan kata berilah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan kelebihan. Kalau perutnya ini isinya segini ya segini. Jangan diisi sampai 3 kalinya. Ya salah sendiri. Nanti jadi sakit perut. Datang ke gereja. Nanti lambungnya sakit. Sampai saya bilang aduh bu. Ibu nuka aneh ya bu, saya ini loh bertahun-tahun gak pernah ke dokter loh bu. Loh sombong ibu, loh saya kan boleh ngomong, tidak ngomong kan saya bisu bu. Maksud saya, lah ibu lihat sendiri lah. Apa pernah ibu datang ke gereja saya ini pergi ke rumah sakit, ngabar di rumah sakit, tidak ada. Selama pandemi ini tidak pernah saudara. Di rumah sembahyang, baca firman, pelayanan gitu terus saudara. Ya nyapu ngepel ya biasa lah itu nama rumah tangga. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya saudara ya terus diberkati. Sehingga senyummu bagiku sejuta di kalbu. Hatiku berbunga-bunga seperti salju rasanya. Ku tatap hari depan secerah fajar, secerah hatiku. Hatiku tidak pernah gundah gulana karena kasihnya membara di balik hati kalbuku. Puji Tuhan, tidak ngerti, tidak apa-apa.
Maksudnya itu senang gitu loh saudara, tapi tak putar-putar gitu loh. Ayo kita lanjut aja ya. Ayo lanjut. Yang kedua apa? Masa pemulihan. Artinya apa itu? Nantikan pemulihan Tuhan dengan sabar dalam menantikan Tuhan. Itu ada Yesaya 40 tuh 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ajarku, harap kau Tuhan, itu ya. Orang yang berharap Tuhan ya. Kan apa? Membarui kuatnya. Dan membarui kuatnya. Dia terbang seperti burung Raja Wali ya. Nah, saya udah nyanyi. Nah, sabar dalam menantikan Tuhan. Saya tanya, orang yang sabar itu kira-kira di sini ada apa enggak? Sabar. Sabar itu dua macam loh. Ada sabar asli, ada sabar ngempet. Yang asli itu sabar. Suami saya itu sabar asli. Ada maling masuk, udah ngamuk, maling gitu. Malingnya keluar, didodeng maling, keluar. Ada apa memaling? Mana Pak? Gak usah, nanti dipukul sama orang gitu. Itu namanya sabar asli. Tapi ada sabar ngempet. Sabar. Itu sebetulnya dia mau mukul tapi diempet gitu. Tapi jangan sampai sabar ngempet ya. Sabar asli ya, amin. Amin. Sifat istri yang tidak pernah disukai suami apa? 1, cerewet. 2, males. 3, royal. 4, royal itu boros. Yang keempat apa saudara? Yang keempat apa? Suka apa? Ngerumpi. Yang kelima, suka membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain. Suamimu ya apa? Baik, suka ngasih duit. Suamimu jahat, suka mukul. Aku sampai takut nek ketemu gitu. Nek gitu tuker tambah apa? Oh, ya. Ya ada. Nek manusia suami tuker tambah, saya nomor 1 ya toh. Kan saya punya suami stok lama ya toh. 4 saya kawin 22 separuh harga. Loh itu kok bisa tuker tambah enak saudara. Pilih saudara, tapi kan enggak boleh. Boleh apa enggak tuker tambah? Itu sarap itu. Wah. Apa yang dijodohkan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali mati, boleh kawin lagi. Saya pernah ditawari, wah Bu Esther mau piro? 78. Wah tapi kok cantik ya. Udah ada kisut, udah mau dikisut no ta. Aneh orang ini tanya ini aneh. Tak cari do ya laki-laki. Buat apa? Loh kawin lagi sih laku dalam hati. Memangnya aku nih barang toh. Aduh orang sudah ada punya suami itu paling enak. Nggak repot. Nggak ngeladeni mandi. Nggak ngeladeni mau makan apa Pak. Mau masak apa. Tanya terus. Saya punya suami kan diladeni terus sampai pulang. Nek mau makan tadi besok pagi mau makan apa. Baru pergi pasar genteng tuh. Kan makanya seneng kan apa bestik itu. Lulurnya itu. Wah tapi buat apa itu saudara. Ada lagi mau pendeta loh ngomong gini. Bu cari suami sing 1 atau 2 minggu mau mati. Tapi sing kaya gitu loh. Sing kaya sing mau mati kon 2 minggu. Lo memang ngeluh tuh Tuhan toh. Bisa tahu mau mati kapan. Ngawur Tahu-tahu yang ngomong tuh mati duluan ya wes. Makanya bu suka ngerasani orang ya. Ngerasani orang dia mati duluan. Tahu rasanya dia. Wes dasar ngurus. Yang kedua B saudara ya. Poin yang kedua B. Pegang teguh janjinya. Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat terpuji. Hambamu mencintainya. 2 Petrus 3, 9a. Tuhan tidak lalai mendapati janjinya. Saya teruskan dulu. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, teguh janjinya. Janji siapa? Tuhan. Kalau Tuhan janji mau datang, kira-kira saudara tetap percaya apa enggak? Amin. Saudara tetap pegang janji Tuhan apa enggak? Amin. Saya kalau malam begini kok, doa gini. Tuhan,
Kalau Tuhan datang sewaktu-waktu, saya jangan lupa sama saya Tuhan. Biar saya diangkat hidup-hidup, ketemu Tuhan di awan-awan. Bersama malaikat, aduh senang Tuhan. Datanglah Tuhan, saya rindu hari Tuhan datang. Tapi Tuhan bilang belum, bangsa-bangsa belum bertobat. Negeri-negeri belum tobat, suku-suku belum bertobat. Banyak orang jahat belum bertobat. Saya doa siang malam sampai tangannya saya gini. Kanan kiri muka belakang gereja Shalom bertobat semua gitu. Ternyata memang di Tuhan dengar, di depan bertobat. Belakang ada tahu-tahu datang, ini gereja, oh ya silakan masuk, oh datang bertobat. Jadi kalau doa kita tuh betul, dijawab loh sama Tuhan. Amin. Sampai saya gini-gini, waduh saya doa. Jadi nek malam kayak jauh-jauh gitu, kayak senam. Gini, tobat gitu saudara. Biar bangsa-bangsa bertobat, negeri-negeri bertobat, suku-suku bertobat, pulau-pulau bertobat. Ada kiriman WA tadi mana? Saya baca di Nigeria orang naik ke gereja tuh ribuan. Sampai yang mimpin itu enggak ngerti jam saudara. Ini podo mbek Papua. Kalau Papua tuh khotbah enggak bisa duduk kayak gini, berdiri saudara. Karena yang dilayani juga berdiri. Yang enggak kuat ada yang duduk di tanah, semua di atas rumput. Saya khotbah gitu. Aduh sampai saya bilang, sudah ya Pak, selesai ya Pak. Ini hujan loh Pak, pakai payung saya tetap khotbah. Dia duduk di atas amben itu, dikasih pepes itu bambu itu. Duduk tuh becek, duduk saudara, enggak beranjak. Aduh ada payung, enggak ada. Biar hujan dia senang tambah. Hujan kan mandi gitu ya, jadi senang. Waduh sampai saya mikir, ini sampai jam piro ya khotbah selesainya. Kalau di sini 40 menit, kalau di sana bukan menit-menitan, piro jam. Hebat enggak Tuhan itu? Yesus cinta segala bangsa di dunia ya. Kuning, hitam, putih, merah. Waduh, semua Tuhan cinta. Nanti terima mahkota selamanya. Waduh, itu nyanyian kuno. Sekarang enggak. Nyanyian sekarang bagus. Kita berdiri, silakan duduk. Berdiri, silakan duduk. Loh, itu kalau yang muda enggak apa-apa berdiri, silakan duduk. Kita berdiri, silakan duduk. Sampai ada bapak-bapak bilang, silakan duduk. Enggak mau duduk. Nanti suruh berdiri lagi. Dia pegangan terus gini. Aduh Pak, kasihan duduk. Enggak apa-apa duduk. Enggak, nanti loh lah ya, untuk berdiri lagi gitu loh. Jadi saya nanti terakhir saya duduk gitu loh. Waduh saudara, jadi pemimpinnya tuh kurang ditatar gitu ya. Lanjut, poin yang ketiga. Cepat loh saudara. Masa depan adalah kepastian. Itu Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Kita dapat melihat di ayat 5 dan 6, kata akan dan pasti. Walaupun menabur benih harus mencucurkan air mata, namun ada kepastian. Kita juga mungkin banyak mendengar, ada banyak dikatakan kisah-kisah sukses, bahkan mungkin cerita dari orang tua. Walaupun dikatakan pada awalnya mereka banyak bergumul dan tantangan, namun semua dapat dihadapi dan akan meraih kesuksesan. Kepastian, hidup hanya kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu juru selamat kita. Ayat 5 dan 6 merupakan kunci bagi kita untuk terus menemukan mujizat di balik penuaian. Kata 2, 3, mujizat di balik penuaian. Ada 2 prinsip yang kita gunakan untuk mengamenkan tema ini adalah 1, prinsip untuk menabur. Kata 2, 3, prinsip menabur. Untuk apa saudara? Menabur itu ayat 5 ya. Anda pernah mendengar kisah petani yang mengalami kehancuran karena benih yang mereka tabur di sawah tersapu bersih oleh banjir yang melanda waktu itu. Mereka jelas bersedih, bermuka muram. Tetapi saya yakin bahwa satu peristiwa pahit itu tidak akan membuat mereka berhenti menaburkan benih-benih di kemudian hari. Itu baca dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, yang menyediakan benih siapa? Tuhan, ya, untuk kita tanam. Tetapi dikatakan di sini yang menyediakan benih untuk kamu sehingga menjadi melipat gandakan. Jadi prinsip tetap menabur itu artinya tidak pernah kapok.
Kalau petani itu kena sapu oleh banjir, benihnya sudah kena hancur, berikutnya kalau sudah musimnya lagi enak, dia tanam lagi saudara. Tanam lagi. Tukang saya gitu, mah mati semua mah gitu. Habis gitu datang lagi, sudah mah sudah ditanam lagi gitu. Mah tidak punya uang mah, ongkosnya tanam 1 hari 100, yang kerja 8 mah. Ya apa ya mah, ya sudah tak bantu 800. Kan kasihan saudara, karena dia ikut saya tuh tukang sudah 25 tahun. Jadi apa saja dia kerja tuh semua bisa. Kunci pedot bisa kerja, apa bisa semua. Jadi saya itu kasihan juga itu. Pergi ke rumahnya di Jombang, waktu saya khotbah di Pari itu, saya lihat aduh rumahnya, gentengnya itu bolong-bolong. Sudah Pak ini bongkar aja, nanti mama genteng yang lama itu di gereja Salum diganti ambil semua aja. Diganti kalvalum, enak bagus gitu loh. Iya mah tapi duit mah, tak apa-apa nanti mama yang kasih. Tapi cicil loh Pak, tak langsung semua loh, cicil gini satu. Seneng saudara, dia sudah menanti, tapi saya bilang cicil Pak, bukan satu kaligus. Duit itu mikir Pak, ya gitu kan. Iya mah saya juga mikir mah, ya iya mikir terus apa kapan nih mama. Ya sudahlah namanya hidup ini kan harus menabur. Semua kata 2, 3 apa saudara? Menabur. Nah kalau ada menabur mana bisa menuai, iya Wanda? Kalau persembahan saudara itu artinya apa saudara? Loh persembahan kita itu loh artinya apa? Menabur. Hati-hati ya, menabur jangan dilipat kecil-kecil gitu, enggak boleh. Dilipat yang bagus. Kalau untuk Tuhan itu yang paling bagus. Jangan dilipat kecil-kecil, kan saya sudah kasih contoh. Jemaat saya tuh ada kecil 2.000 sampai segini. Sampai saya kaget, saya mau ngasih 50 tak bungkus pakai amplop. Bu, ibu tuh mau ngasih Tuhan kok kayak gitu sih bu. Anak saya marah, tahu selama mau dirasani biar nolak wis. Minggu depan udah datang. Duh mateng aku. Ya wis gini aja dibesuk yuk. Besuk, gak usah dibesuk, sudah mati. Loh ya apa? Gara-gara tidak menghormati Tuhan, mati enggak? Mati. Hati-hati loh. Kelihatannya tuh apa ya? Sederhana ya, enfolder, sederhana. Tapi akibatnya itu loh, enggak enak saudara. Kalau kita ngasih persembahan itu yang paling bagus, bukan masalah jumlah itu kan dari hati. Tapi kalau modelnya itu loh, diremet-remet dari pasar, welek cemplung, aduh. Saya tanya kalau saudara pergi ngadep presiden bilang, minta uangnya saya ya. Langsung tak ambil no, remet-remet baru kasih no presiden. Bisa apa enggak? Langsung nyamuk saudara. Ya apa enggak? Wah ini kurang sopan ini. Presiden minta uang kok dikasih kayak gini, kan gitu. Nah ini yang punya nyawa loh Tuhan. Harus yang apa? Hormat. Kata 2, 3, hormat. Kedua, prinsip tetap berjalan maju. 6. 1 Korintus Mazmur 126 ayat 6. Ya. Tak ada untungnya kita menoleh ke belakang. Bila yang kita dapati hanyalah terus menyesali. Tetap berjalan maju sambil melakukan sesuatu untuk memulihkan kondisi kehidupan kita. Walaupun hari ini kita menjalani dengan menangis, suatu saat tepat atau lambat, gila kita tetap berjalan maju, kita diam di tempat saja, maka kita pasti pulang sambil apa saudara? Membawa berkas-berkasnya. Itulah mujizat penuaian. Kalau saudara belum berhasil, terus saudara noleh ke belakang, iya ya dulu aku nih kayak gini susah. Sekarang kok ya tetap susah. Pikirannya itu yang dulu saudara. Tidak boleh. Filipi 3, 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak mau menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kejadian 19:26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh kemana? Ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Itu sama dengan di dalam Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Tidak boleh menoleh ke belakang. Saya kasih ilustrasi satu ya Pak. Ada seorang anak tidak punya ayah ibu, yatim piatu, tapi juga tidak punya rumah. Kalau dia tidur dalam kotak, tahu kotak? Terus dia berkata begini, aku coba tanya sama polisi ya, apa mungkin polisi itu tahu? Terus dia tanya, Pak polisi, apa ada tempat yang bisa saya tidur enak? Saya kedinginan Pak polisi tidur di kotak ini, saya tidak enak. Kepengen tidur yang empuk,
yang api gitu. Polisi bilang begini, kamu gampang, kalau mau tidurnya empuk, itu di rumah itu ya, yang besar itu, cat putih, ketok pintu. Tapi kamu bilang gini, Yohanes 3:16, ngomong gitu ya. Apa Pak Polisi? Yohanes 3:16, karena begitulah ya Allah mengasihi dunia itu ya. Lagu apa firmannya itu, ketok, dia pergi, ketok pintu, dak, dak, dak. Begitu buka, Yohanes 3:16. Lalu yang punya rumah itu, loh anak ini berarti anak Tuhan ya. Ayo masuk gitu. Masuk dia. Masuk. Loh kamu kenapa kok kumuh? Yohanes 3:16. Dia ngomong yang lain. Coba Yohanes 3:16. Dia bilang, ayo sudah. Kamu modelmu kotor, mandi ya. Pakai shower. Panas apa dingin? Pakai hangat. Saya sudah kedinginan ya pakai yang hangat-hangat. Selesai mandi, kamu tak kasih baju. Kasih baju kamu lapar. Meja banyak, makan sampai kenyang, makan. Sudah gitu kenyang, kamu tidur ya, tidur. Dikasih tempat, wah apa bagus, mentul-mentul, tidur. Dikasih selimut sama nyonya itu, karena mungkin sudah tua itu. Bangun, terus dia tanya, kamu sudah ngerti enggak Yohanes 3:16? Enggak tahu, dibilangi polisi itu loh. Pokoknya enggak boleh ngomong yang lain. Yohanes 3:16. Oh gitu, ya sudah. Tak bawa Alkitab, kamu duduk, nanti Oma cerita gitu. Diceritakan, karena demikianlah Allah mengasihi dunia. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Terus dia bilang, oh jadi kalau percaya Tuhan, menerima hidup kekal, mati masuk surga ya Oma. Iya, makanya mesti kamu percaya Tuhan Yesus. Oh gitu, saya mau. Enggak apa-apa, kamu jangan pulang, tinggal di sini aja sama Oma. Oma sendirian katanya, kesepian, enggak ada teman gitu loh. Kamu di sini aja ya, aku tak anggap itu cucuku gitu loh. Kira-kira saya tanya, firman itu ada kuasa apa enggak? Ada. Saudara kalau cuma ngomong, Yohanes 3:16, jadi berkat besar, dipindahkan dari kota tidurnya ke rumah besar, dipelihara, kasih makan, tidur enak, empuk, mentul-mentul. Terus enggak usah susah, mau makan tinggal bawa nyediakan tuan rumah. Itu mujizat apa enggak? Mujizat. Mujizat saudara. Saya harap kita kalau mujizat itu tidak hanya di sini, di mana saja Tuhan menyediakan kok, mujizat kok. Katakan amin saudara. Amin. Saya kalau dipikir dipotong tangan dengan jihad. Ini kalau bukan Tuhan enggak bisa nih, pasti mati saya. Kan dia mau potong kepala saya, pedangnya panjang. Buak, mukul batuk saya nih, dos gitu. Tariknya itu kena jari saya. Langsung batuk saya ini kan model V gini sebelah sini. Tapi tutupi rambut tetap cantik toh ya. Loh dipikir mestinya sudah mati ya apa tidak. Tapi Tuhan mau supaya saya ini menjadi kesaksian gitu. Menjadi contoh gitu kesaksian. Supaya hidup ini ada gunanya gitu loh. Katakan amin saudara. Amin. Jadi saya harap kita selalu percaya apa yang kita kerjakan selalu ada mujizat. Makanya contoh khotbah saya hari ini mujizat penuaian. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai. Maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan berita firman. Biarlah benih itu tumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kembali yang bertugas. Kami bersyukur Tuhan sudah mengutus hamba-Mu yang Engkau percayai untuk menyampaikan nasihat, motivasi, pengharapan bagi setiap umat-Mu. Biarlah kami semua yang sedang berjalan maju sambil menangis dan menabur benih, punya keyakinan akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas penuaian. Apapun masalah yang kami hadapi, bersama Yesus kami akan mencapai kemenangan. Berkati Ibu Esther Sulaiman, berkati
gereja yang digembalakan, berkati kesehatan, berkati keluarga besarnya. Saat ini kami akan memberikan persembahan, korban, dan ucapan syukur. Kiranya dengan iman kami akan menabur dan kami percaya menjadi berkat bagi pelayanan di gereja lokal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saatnya kita akan berikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita memujikan. Oh, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. sekali lagi katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. katakan, Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Katakan, Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Berapa banyak pada siang hari ini diberkati firman Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai dong buat Tuhan Allah kita yang paling dahsyat. Kami wakil di Gembala, pengurus sekaligus sidang jemaat tempat ini mengucapkan banyak terima kasih Ibu pelayanan atas pelayanan Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumumannya Bapak Ibu untuk kegiatan kita sepekan. Ibadah doa puasa dan ibadah YSM yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Hari Kamis tanggal 17 Agustus diliburkan ya Bapak Ibu, hanya satu kali saja karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk ibadah doa puasa dan ibadah YSM hari Kamis tanggal 17 Agustus diliburkan hanya satu kali saja. Lalu ibadah doa malam tanggal 18 Agustus hari Jumat diadakan secara tatap muka atau onsite dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam. Kita akan bertemu kembali Bapak Ibu di ibadahnya minggu depan tanggal 20 Agustus. Di tempat ini Gereja Betani Sangkakala ada 2 sesi ibadah minggu pagi tanggal jam 10 hingga 11.30 siang. Seperti saat ini ya Bapak Ibu, ibadah minggu pagi dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang. Lalu ibadah minggu sore dimulai pukul 5 sore hingga setengah 7 malam. Tak lupa untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu di lantai 3 dimulai pukul 10 pagi hingga selesai. Ada tambahan pengumuman mungkin dari Ibu, kami silakan. Pada tanggal 27 bulan 8 hari Minggu setelah kebaktian pagi jam 11:30 ada latihan drama Natal. Yang ikut latihan drama Natal para youth dan sekolah minggu harap datang. Tuhan memberkati.
Saya undang semuanya, kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita terima doa berkat dari Ibu Gembala Junior. Kami silahkan. Lakukan firman dan pulanglah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami mohon Tuhan, kami mengampuni juga yang bersalah kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Ibu Esther Sulaiman. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan ekstra Tuhan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Dihimbau duduk kembali Bapak Ibu. Kita memberikan jalan kepada Ibu Pendeta Sharon Imelda beserta Ibu Pendeta Esther. Selamat siang Bapak Ibu, sampai jumpa untuk ibadah nanti sore dan Tuhan Yesus memberkati. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada.
Pernah ku kekurangan, dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan hujan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Nggak perlu repot keluar rumah sekarang. Selalu kau janjikan pelangi kan menghiasi hidup yang damai.